Pertama kita login ke Google, kemudian klik Google Drive, lalu masuk, dan di sini saya membuka bagian ini. Di sini saya telah membuat form tentang kuesioner, yaitu pengaruh sosial media terhadap seluruh pelajar saat ini. Adapun petunjuk pengisiannya, yang pertama harap dibaca terlebih dahulu pada pertanyaan di bawah ini, kemudian jawab dengan benar, jujur, dan sesuai apa yang dilakukan. Kemudian setelah selesai mengisi seluruh pertanyaan, maka harap klik tanda kirim agar apa yang telah diisi dan dijawab pada form ini akan tersimpan. Adapun isinya, yang pertama nama lengkap, kemudian jenis kelamin, asal sekolah atau perguruan tinggi, kemudian alamat rumah. Saya telah membuat 10 pertanyaan angket tertutup maupun terbuka. Kemudian di sini telah masuk 14 jawaban dari para pelajar. Berikut nama-nama yang telah mengisi. Kedua ada jenis kelamin, dan yang berwarna biru merupakan perempuan dan yang warna orange merupakan laki-laki. Yang ketiga adapun asal sekolah ataupun perguruan tinggi. Di sini rata-rata banyaknya menjawab yaitu dari STMIK Triguna Dharma. Dan yang keempat ada alamat rumah. Rata-rata banyak yang tinggal di Tanjung Morawa. Di sini adapun soal pertanyaan beserta dengan jawabannya. Yang pertama itu, apakah Anda selalu update di media sosial? Dan di sini rata-rata memilih jawaban yang kadang. Kemudian, apakah bermain sosial media itu menyenangkan? Ada yang sama antara biasa saja dan sangat menyenangkan. Kemudian, pernahkah dalam satu harian Anda tidak menggunakan media sosial? Banyaknya yang memilih kadang. Yang keempat, apakah di saat Anda sedang belajar selalu membuka media sosial? Banyak yang memilih kadang-kadang. Yang kelima, apakah Anda lebih suka bermain media sosial daripada kehidupan Anda? Banyak memilih disesuaikan. Yang keenam, posisi apa yang sering Anda lakukan ketika bermain sosial media? Banyak yang memilih di sini posisi tidur dan juga duduk, namun lebih banyaknya yang di posisi tidur. Ketujuh, apakah di setiap aktivitas yang Anda lakukan selalu membuka sosial media? Banyaknya jawaban yang terpilih yaitu tergantung. Dan yang kedelapan, apakah di saat bangun pagi Anda selalu bermain sosial media? Banyaknya jawaban antara kadang-kadang dan setelah aktivitas selesai. Namun di sini banyaknya yang memilih setelah aktivitas selesai. Yang kesembilan, apakah Anda suntuk jika tidak bermain sosial media? Dan jawaban di sini menjawab rata-rata tidak juga. Yang ke-10, apakah Anda pernah berpikir untuk berhenti menggunakan media sosial? Dan rata-rata memilih saat ini tidak. Dan adapun pertanyaan angket terbuka. Yang ke-11, apakah bermain sosial media bisa menguntungkan ataupun merugikan? Coba berikan alasan. Dan berikut ini alasan-alasan yang telah dijawab. Adapun tergantung dari diri kita sendiri yang memakai dan menggunakannya. Ada juga biasa saja menguntungkan jika dipakai untuk mencari pembelajaran, dan bisa juga merugikan jika kita bermain sosmed sehingga lupa akan tugas sekolah. Dan juga ada menguntungkan bisa digunakan untuk belajar, merugikan hanya membuka sosmed saja. Juga menguntungkan karena di saat ini sosial media sangat membantu untuk memberikan informasi dari kejauhan. Juga ada untung kalau ambil yang baik dan buang yang buruk. Ada menguntungkan karena bisa
mendapat informasi melalui sosmed dari penjuru dunia, dan ada bisa menguntungkan jika dipakai untuk hal positif seperti berdagang, juga bisa menguntungkan dan merugikan. Dan soal yang ke-12, hal apa saja yang kamu lakukan ketika bermain sosial media? Adapun yang menjawab belanja online, ada bermain WhatsApp, Instagram, Facebook. Adapun untuk membaca Wattpad, nonton Korea drama, dan ngefangirl, juga berbagai hal, ada berkomunikasi jarak jauh dan melihat berita-berita apa saja, menonton video lucu, menonton vlog YouTuber, dan lain-lain. Upload dagangan, scroll beranda di setiap aplikasi sosmed, membuka video-video idol kesukaan saya. Yang nomor 13, selain Anda, apakah semua anggota keluarga Anda juga bermain sosial media? Tuliskan siapa-siapa saja. Adapun jawabannya tidak semua, hanya ibu, abang, saya, dan bapak saya hanya telepon biasa. Juga ada jawabannya iya dan keluarganya, yaitu ibu, kakak saya, serta adik saya. Ada juga yang tidak, hanya ayah, ibu, dan abang. Juga iya, kakak, abang, dan orang tua. Ada yang menjawab tidak semua. Ya, adik sepupu saya dan juga ibu tiri saya. Nomor 14, apa manfaat dari media sosial bagi Anda? Dan berikut ini jawaban-jawabannya. Dapat menambahkan wawasan sesuai apa yang kita cari dan dapat terhubung dengan orang-orang dari jarak jauh sehingga bisa melihat foto-fotonya melalui akun sosmed. Ada bisa menghilangkan rasa bosan dan bisa untuk mencari materi pembelajaran. Ada yang bisa digunakan sebagai media bisnis, bisa digunakan untuk belajar, mengetahui banyak informasi atau kejadian-kejadian, mengupdate info terbaru, berita terkini, berjualan online. Bagi saya, bisa menghilangkan suntuk dan mendapat informasi ataupun berita. Dapat membuat berdagangan melalui media online. Juga kita bisa bertemu banyak teman selain teman yang ada di lingkungan, bisa mencari atau search, yang penting bisa berjualan. Dan yang ke-15, apakah bermain media sosial lebih asik dibandingkan bermain dengan teman-teman? Jika iya, berikan alasan. Berikut ini jawabannya. Tidak, tergantung, sama saja, tidak juga, tergantung, tidak juga, karena ada masa bosan bermain media sosial, dan adapun tidak juga. Yang 16, bagaimana caranya mencegah agar tidak terlalu sering atau kecanduan menggunakan sosmed dan dapat menyeimbangkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain? Yang pertama, sering melakukan hal-hal kreatif hingga lupa menggunakan sosmed. Yang kedua, dengan cara mencari kesibukan atau dengan cara membuat suatu hobi, misal membaca novel. Yang ketiga, melakukan aktivitas lebih banyak bersama keluarga. Yang keempat, bermain sosmed saat masa tenggang saja. Yang kelima, perbanyak aktivitas fisik. Kemudian ada dengan mencari kesibukan sendiri, misalnya membersihkan rumah atau melakukan kegiatan lain. Kemudian lebih perbanyak aktivitas supaya tidak menggunakan HP. Kemudian memberikan batas waktu kapan saatnya bermain sosmed dan kapan waktunya menjalani aktivitas yang seharusnya. Kemudian tidak main HP karena di HP semua ada sosial media. Pertanyaan yang ke-17, bagaimana caranya agar kita dapat memakai sosial media dengan baik? Yaitu dengan cara tidak terlalu sering untuk membukanya, pandai dalam berkata-kata dan tidak menggunakan bahasa yang kasar ketika menasihati orang. Terus kita harus tahu apa dampak positif dan negatif dari media sosial. Terus melihat hal-hal yang positif di sosmed, kesadaran diri sendiri dengan mengatur waktu, tidak menyebarluaskan berita hoaks, mencari hal-hal yang menguntungkan seperti hobi kita, mencari sosmed untuk berjualan, mengikuti seputar pengetahuan dan tidak mencari tahu hal buruk dari sosial media. Yang ke-18 yaitu ketika bermain sosmed, pernahkah terjadi kesalahan dan jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Rata-rata menjawab tidak pernah, dan adapun pernah ketika mendapat berita-berita hoaks dan menghindarinya dengan cara mencari dan memahaminya terlebih dahulu. Ada yang jawab enggak, log out dari sosmed, pernah, atau hapus edit postingan. Tidak pernah, dan berhenti sejenak, tidak. Kemudian yang ke-19, apakah dengan bermain sosial media kita bisa mendapatkan keuntungan? Jika iya, seperti atau dalam bentuk apa?
Adapun jawabannya itu bisa saja dengan berjualan, apalagi di zaman sekarang ini banyak penjual-penjual online shop melalui status WA, Instagram maupun Facebook. Ada juga bisa dengan cara mempromosikan barang dagangan lewat akun sosial media. Juga ada ya karena bisa digunakan menjadi bisnis. Juga bisa berkomunikasi dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat secara langsung. Ada yang tergantung, ada yang menjawab ya, misalnya kita mempunyai usaha, kita dapat mempromosikan usaha kita melalui sosmed. Adapun mendapatkan uang dari hasil dagangan, berjualan online shop, dan kita mendapat pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir yaitu jelaskan kerugian-kerugian beserta keuntungan dari sosmed. Kerugiannya membuat mata sakit jika terlalu sering, dapat membuat kecanduan, menambahkan biaya. Dan keuntungannya dapat berjualan online, dapat mengenal dan berkabar dengan orang yang jauh. Kerugiannya yaitu jawaban dari yang lain, menyita banyak waktu, dan keuntungannya dapat menghasilkan uang dari hasil mempromosikan barang dagangan dan dapat materi pembelajaran. Adapun yang lain, kerugian mata bisa rusak, waktu yang sia-sia, keuntungannya dapat digunakan sumber belajar, dapat digunakan sebagai media bisnis dan lain-lain. Dan yang jawaban yang lain, kerugian membuat anak-anak menjadi kecanduan menggunakan HP, keuntungannya dapat mengetahui kejadian-kejadian yang tidak bisa dilihat secara langsung. Itulah tadi pertanyaan beserta jawaban dari beberapa pelajar yang lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.